Hari Perempuan Internasional ini atau International Women's Day. Dan mengapa harus ada? Nah, perempuan-perempuan boleh deh di sini berbunyi, diketik aja. Oh, udah muncul dia. Minta maaf, maafnya Ya. pakai B karena itu minta maaf banget. Ya. Koneksi internet di sini memang agak menguji pengelolaan emosi kita ya. Gitu ya. Kamu udah diuji aja emosinya di tengah Jakarta yang lagi ini lagi panas atau hujan? Lagi hujan, dingin sekali dari tadi pagi. Oh, makanya pantas kamu kayak film Korea. Tapi yang mirip karakter Korea justru Anda. Masa saya itu mungkin adalah Wulandari muncul. Ini yang kemarin mau ditanyain, saya tuh nggak sadar kalau dia mau punya anak lagi, ternyata baru punya anak lagi. Selamat ya Uni. Anak lagi dan sudah kembali gadis lagi penampakannya kan? Luar biasa kan ya. Harus nonton katanya ini, bahaya kalau ketinggalan. Kamu kalau mau tiba-tiba ikutan live sejenak, boleh loh request ke sini. Aku takutnya aku yang request nanti kamu lagi pas nggak siap. Jangan Kak, aku lagi nyapu pangapel lagi sama menyusui. Kayak aku juga tadi. Menyusui gitu kan. Jangan ya. Oke, Artika Sari Devi from Indonesia. Bosan gak sih digituin? Tunggu Kokom, kenapa dia freeze? Oke, bosan gak digituin? Iya, suamiku telepon tadi. Suamiku telepon, kayaknya mau ngingetin deh. Ngingetin suruh ganti. Oh iya, karena suami aku pasti nelpon suami kamu. Iya, suamiku yang pasti nelpon suami kamu karena tadi karena tadi. Oke. Gimana, apa kabar Bali? Apakah Bali Jakarta hari ini? Bali hari ini aku agak kecele. Jadi pagi-pagi udah bikin di presto lah ceritanya, mau bikin chicken soup veggie apa entah untuk lala. Maksudnya hangat, kan biar ya. Kalau live gini kan hangat ya. Jadi mereka makan siang itu masaknya agak banyak sampai sore juga bertahan, selesai live aku nggak harus buru-buru masak lagi gitu. Iya. Ternyata aku kecele. Satu, tiba-tiba nggak jadi hujan. Sumuk ya, gerah ya. Sumuk ya. Kedua, di dalam kesumuan ini sop ayam aku juga hampir habis. Jadi sepertinya habis live aku harus masak lagi tetap. Oh, alah, kelamaan lupa diangkat, dimatiin kompornya. Bukan, habis sama mereka, hampir habis sama mereka. Aku pikir sat kalau orang Jawa bilang. Oh, bukan sat. Bukan. Sat jadi, sama manusia-manusia. Oh, alhamdulillah. Ya, baik. Iya. Udah, ntar malam telur ceplok aja ya guys. Mama soalnya mau eksis dulu di Instagram live. Kom, cerita dong, kalau ini mumpung International Women's Day nih, kok ya bisa pas ya kita? Ternyata ya. Kok bisa pas sih emang? Gara-gara buka sosmed. Makanya. Ya. Jadi aku tuh mau nanya ini dulu deh. Semua orang pasti pengen tahu Artika Sari Devi kesehariannya. Kalau aku sih tahu. Kalau teman-teman mungkin pengen tahu, dari bangun pagi itu ngapain dulu? Karena yang aku tahu kalian juga di rumah sama seperti kami di sini. Apa-apa dikerjakan sendiri. Silakan. Iya. Ya, benar. Sejak pandemi ini, jadi sebenarnya sebelum pandemi itu kami udah nggak ada mbak sama sekali. Nggak ada asisten rumah tangga yang bantuin. Ya. Jadi 2 mbak yang pertama ini bertahap ya. Mereka padahal udah kerjanya lama banget, udah betah, tapi harus sedihan lah akhirnya. Satunya karena harus mengurus orang tuanya sakit. Nah, yang kedua, ibu yang kedua yang biasanya pulang hari, itu harus mengurus suaminya yang saat itu sedang dirawat diabetes di rumah sakit. Dan akhirnya kita putuskan, ya sudahlah Bu, kita tetap gaji saja tapi tidak usah bekerja lah gitu, biar urus keluarga masing-masing. Dan akhirnya kami lah tinggal berempat ini. Eng gitu. Udah berapa bulan tuh berarti? 1 tahun lah. 1 tahun ya, tapi alhamdulillah lah berhasil bertahan sampai sejauh ini. Justru dapat banyak manfaat gitu, kayak Tuhan nurunin rezeki yang berbeda, dikasih banyak waktu untuk ngurusin, mau nggak mau ini ngurusin anak-anak 24 jam kan. Jadi kalau ditanya ngapain aja bangun pagi, kita gegubrakan gitu. Mas Baim masak, nyiapin buat sarapan anak-anak, aku nyiapin peralatan anak-anak,
bangunin mereka, bangunin peralatan sekolah online. Ya, iya betul. Jadi ngesetin laptopnya mereka gitu. Ya PR-nya sih bangunin anak-anak ini, bangunin anak-anak sekolah. Terus anakku kedua kan ya Kak, Ebi itu udah persiapan masuk SMP. Jadi dia sudah lebih mandiri, udah bisa nyiapin sendiri. Nah, yang PR itu yang kedua, Zoe itu kelas 2 SD, menyebut namanya aja udah ketawa kan tingkahnya itu loh. Gitu. Jadi kalau nggak aku duduk di sampingnya dia gitu, udah mungkin dia ada di bawah, sembunyi di balik horden, atau dia sembunyi di samping kulkas gitu. Jadi ya memang harus ditemani, dan memang ya harus susah kan ya, apa namanya, sekolah online sekarang itu bukan susah ya, menantang lah untuk anak-anak tuh baru. Apalagi untuk Zoe yang harus fokus satu screen ngeliatin si gurunya, tapi di sampingnya kan di Windows satunya lagi itu ada slide untuk dia berbagi fokus gitu. Jadi hari-hari itu nggak gampang dari pagi nemenin anak, ya, dan tugas sampai jam berapa tuh biasanya? Sampai jam 2 siang. Tapi diselingi dengan main burung, urus tanaman, sama memilah sampah kan kamu? Harus. Kalau nggak kayak gitu nanti merekanya bosan, nggak ada ya. Jadi urus burung ya, lihat-lihat ke kebun gitu. Ntar dia dan anak-anak emang harus ada waktunya untuk lepas dari screen sejenak gitu ya, rehat untuk jalan-jalan keluar maksudnya ke halaman belakang, kalau enggak ke kebun gitu. Atau ya bikin kue gitu, atau apa aja lah, main, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi memang bisa dibilang waktuku habis untuk aku curahkan ke ini ke kayaknya anak-anak. Internet ya. Kalau malam baru bapaknya. Oh, malam masih ada tenaga tuh ya buat ngobrol sama bapaknya? Ada banget buat nonton. Terus sesekali masih banyak, ada cukup waktu lah ya, nggak bilang banyak sih. Sambil nyetrika kadang-kadang ikutin webinar gitu. Yang nyetrika kamu apa Bebe? Apanya? Yang nyetrika kamu apa Bebe? Nyuci baju dia, nyuci baju, ngejemur tuh dia. Terus ngebalik-balikin cucian itu anak-anak. Masukin ke lemari itu aku dibantu sama anak-anak gitu. Jadi ya gotong royong. Kebalik, kalau di sini yang nyuci aku, yang balik-balikin jemuran anak-anak, yang nyetrika Pak Pongki. Karena saya nggak punya kesabaran untuk nyetrika. Saya harus masak soalnya. Oke, kita kembali lagi ke International Women's Day. Ini kalau nggak salah yang gagas siapa sih? UN ya? Kok tiba-tiba ada International Women's Day? I have no idea about this. Nggak ngerti siapa. Karena sebenarnya hari perempuan itu juga banyak ya. Ya selain internasional, nasional, terus banyak lah gitu. Memang sebenarnya ya patut aja sih dirayain. Tapi jangan sampai hilang momentumnya hanya untuk selebrasi aja, menurut aku sih ya. Apa yang menurutmu harus kita rayakan di hari ini, seorang Artika Sari Devi? Kalau sekarang yang sangat relatable itu adalah perempuan-perempuan sekarang lebih punya kemampuan resiliensi bertahan di pandemi ini. Tingkat resiliensinya itu lebih teruji pastinya, baik yang masih sendirian maupun yang sudah berstatus bersuami ataupun yang sudah punya anak gitu, pasti lebih teruji ya. Lebih gampangnya mungkin antara manajemen waktu ya, ngatur prioritas antara kita sebagai diri pribadi kita sendiri sebagai perempuan, terus kita sebagai istri dari si suami gitu, peran kita ke suami seperti apa, terus belum lagi kita sebagai ibu dari anak-anak gitu, kita di tempat kerja kita sebagai perempuan karir, banyak. Wow. Dan lebih teruji pada saat pandemi ini kan. Iya benar sih. Bagaimana perahu yang kita huni sama-sama dengan keluarga kita tetap harus afloat gitu ya. Dengan begitu banyak tantangannya sih agak lumayan rajin ya di dalam pandemi ini menurut saya ya. Maksudnya rajin banget deh datangnya. Ya kan, baru selesai yang ini swing apalagi. Swing ada apalagi gitu ya. Itu yang berhubungan dengan keluarga, belum yang berhubungan dengan dia sebagai memang isu global pandemi gitu. That's like another topic altogether ya.
Tapi yang aku dengar-dengar dari Bebe itu Baim ya, suaminya Artika. Kok aku manggil dia kok, aku pusing aku manggil dia Tika. Kok. Dan kamu perlu kasih tahu nih semuanya di live ini. Kenapa aku dipanggil Kokom? Nah, Kokom itu adalah panggilannya Artika ya. Kalau kalian tetap panggil Tika ya, nggak boleh panggil Kokom. Aku yang panggil Kokom sama keluarganya. Kokom ini saking memang orangnya itu, jadi ini bukan hanya keluar dari mulut suaminya sih. Saya sebagai teman dekatnya juga bisa bersaksi kalau dia memang adalah perempuan yang sungguh sabar, bijaksana, amin, pintar. Kalau cantik sih nggak usah dibahas lah ya, Kom ya. Pokoknya hampir tanpa celah lah gitu. Ya orang-orang nggak usah tahu celah-celahnya lah ya nggak sih? Makasih loh. Tapi beneran. Jadi apa ya, tutur katanya santun, spirituality-nya baik. Bingung deh aku kalau menjelaskan Artika tuh luar biasa. Nah, sampai suaminya ngomong gini, Kokom tuh sampai bisa loh ada pekerjaan yang nggak diterima demi nemenin Zoe sekolah gitu. Apakah statement itu benar, Ibu Kokom? Oke, pertama dulu ya, itu tadi pujian-pujian segala macam itu nggak sepenuhnya benar sih. Yang benar adalah aku tuh terus berproses aja jadi manusia yang lebih sabar, lebih baik, lebih bijaksana. Ya. Oke. Kalau untuk benar nggak sih aku nolak banyak kerjaan untuk demi anak gitu? Iya bener banget gitu. Itu sebuah keputusan yang memang udah tepat aku ambil sih setelah akhirnya menjalani 1 tahun pandemi ini. Kami berempat benar-benar ngurusin anak-anak, benar-benar observe seperti apa perilaku anak-anak dalam hal belajar, dalam sampai tahu paham banget ya apa yang mereka rasain itu semenjak didandan, dan aku nggak ngerasa rugi gitu, karena bagi aku sih kayak ada harga yang nggak bisa dibayar pakai uang gitu. Yaitu kebersamaan aku sama anak-anak, bonding aku yang makin lama makin melekat gitu ya selama pandemi ini gitu. Jadi bukan mereka bukan mereka yang mereka yang butuh aku juga, tapi setelah 1 pandemi ini aku sangat sadar betul bahwa aku juga sangat membutuhkan mereka gitu sebagai support system. Oke. Pertanyaan berikutnya berkembang. Karena gini, waktu kamu masih kerja juga dulu sebelum pandemi, yang aku tahu kamu juga selalu mengedepankan mereka gitu ya. Apa yang membuat sekarang ini lebih mengedepankan lagi? Apakah situasi yang sedang kita alami saat sekarang? Ataukah usia? Karena kan udah ada perubahan usia ya. Debbie aja udah pra remaja sekarang. Sebentar lagi akan masuk ke teen, di mana dia akan mulai, kita kasih 1 kata, dia jawab 10 kalimat mungkin gitu betul. Ya. Udah ya, dan itu akan berlangsung untuk sebuah musim yang cukup lama sampai akhirnya dia berubah bentuk yang lain lagi gitu. Apa sih yang membuat seorang Artika Sari Devi berpikir no, kalau memang pekerjaan yang ditawarkan berhubungan dengan kemaslahatan anak itu no, saya nggak bisa ditawar saat ini saya sedang tidak bisa ditawar, itu kenapa? Ya itu tadi ya, akhirnya aku memutuskan untuk memprioritaskan anak-anak karena saat ini mungkin aku nggak invest uang gitu ya. Nggak invest uang, maksudnya pemasukanku mungkin bisa dibilang nggak sebanyak sebelum pandemi ya, meskipun tawarannya banyak itu. Tapi aku menginvestasikan banyak waktuku, banyak ilmu yang aku punya, hati aku, pokoknya semuanya demi anak dan suami dulu lah sementara di sini. Dan itu lebih melegakan sih. Pada akhirnya nanti kalau aku membayangkan pada masa tuaku nanti, kalau aku sudah cukup memberikan waktu aku gitu, terus punya hubungan emosi yang dekat sama anak, itu jauh lebih penting gitu untuk saat ini. Dan aku berada di waktu yang tepat, di mana anakku yang pertama itu dalam masa transisi, jadi pre-teen kan, pre-ABG, yang dimana hormonnya sudah mulai aktif ya. Jadi banyak keinginan tahuannya gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menempatkan diri sebagai orang tua yang bukan hanya yang baik ya, tapi orang tua itu juga membuat aku sih harus yang menyenangkan juga.
mengajarkan sesuatu yang baik, tapi kalau caranya tidak menyenangkan ya, untuk anak-anak seusia mereka tuh pasti akan mental juga gitu. Jadi memang benar-benar aku pakai waktu ini untuk belajar bareng, belajar Wow. menghadapi situasi. Pernah kerasa kayak keiris-iris nggak kadang-kadang hatinya kalau udah dengan, ya kan namanya manusia ya, tetap biarpun namanya kasih ibu sepanjang jalan, sepanjang hidup, tapi kan tetap manusia. Ketika anak-anak sulit sekali diajak cooperate, pernah nggak kerasa kayak Udah, jadi semalam kita menghabiskan cukup banyak tisu untuk melepas. Jadi adalah momen di mana-mana di mana akhirnya ada satu jarak ya, mungkin karena anak yang udah mau ABG ini punya pemikirannya sendiri gitu. Mereka mungkin butuh ibunya tidak lagi sebagai orang yang sosok perempuan yang angel gitu, seperti pada saat mereka masih bayi gitu ya, tapi lebih kepada sifatnya tuh ya mentoring lah, ada di sampingnya dia, tapi biarin aku tunjukin kalau aku juga bisa ngambil keputusan sendiri nih mah gitu. Jadi ada gimana aku bisa harus kompromi sama kesoktahuannya dia gitu ya, itu kan harus dihargai demi yang namanya self esteem anak gitu. Untungnya selama ini kita belajar untuk nemuin pola gimana kita bisa diskusi itu benar-benar dari hati ya. Jadi aku bilang ke Abi boleh banget kasih tahu mama apa yang harus mama istilahnya nge-review lah gitu, apa yang perlu mama perbaiki sebagai seorang ibu gitu, sebagai seorang teman yang saat ini yang kamu miliki cuma mama dan adik kamu gitu, dan papa kami teman yang saat ini nyata ada gitu, karena kan dia nggak bisa ketemu sama teman-temannya, paling cuma bisa main game online gitu, nggak bisa yang bener-bener, padahal itu kebutuhan dia gitu loh, selain belajar selain main sama teman-temannya itu kan gitu. Jadi ya begitulah. Dua-duanya nangis tuh endingnya. Nangisan, peluk-pelukan. Iya. Emang agak beda ya kalau perempuan, memang ya nangis-nangis peluk-pelukan. Kalau laki yang nangis aku. Aku nggak ya, aku tahu nggak sih, aku pas lagi semalam nangis itu aku bikin gini, gimana ya Kak Sofi yang hidup bersama 3 orang laki-laki, aku untuk bisa memahami 1 orang perempuan yang sedang menuju. Iya. Oke, lanjut lagi. Jadi di rumah yang lebih sering masak tetap Baim ya. Dia emang kalau masak enak banget loh. Suaminya banget. Artika ini kalau masak luar biasa. Zaman dulu Hauce punya ya. Zaman belum pandemi dulu kita masih sering ngumpul-ngumpul keluarga The Dance Company. Pasti kalau ngumpul yang masak adalah Koko Baim karena masakannya Hauce. Dia mau masak apa juga enak. Karena dia pada dasarnya tukang makan ya, Kom ya. Dia itu lebih senang sebenarnya lebih makan ya, dia nyicipin aja tapi makannya nggak banyak, dia lebih senang untuk menjebloskan kita. Oh iya sih kalau itu emang bisa loh dia bangunin aku jam 3 pagi suruh nyobain sop buntut itu gitu. Kenapa harus jam 3? Nggak ngerti, katanya dia bangun sayang, mau sop buntut nggak? Pasti lapar, aku lihat kamu tidurnya tuh nggak nyenyak banget. Ya udahlah, aku gimana ya udah, karena aku kan murahan kalau soal makanan kan. Iya. Mauan deh pokoknya ya, apa deh terserah. Kan Kokom lagi namanya kan, jadi Kokom itu sebenarnya singkatan dari makannya Sebaskom. Gitu. Iya. Oke. Gitu dah Bebe. Ya, dan udah Sebaskom juga bingung karena dia tidak mudah untuk menambah berat badan. Di saat beberapa perempuan merasa, ih beruntung banget deh Mbak Tika, ya ampun aku baru makan. Aku tuh kayaknya nafas aja jadi lemak gitu kan, ada ya perempuan ngomong kayak gitu. Ini kita mumpung Hari Perempuan Internasional ya, we're gonna talk everything perempuan. Tapi untuk seorang Kokom itu tidak terjadi. Namun, do you know, women, do you know bahwa ada orang yang justru seperti Kokom ingin sedikit menambah daging pada dirinya? Sangat. Boleh kan ya aku ngomong gitu ya? Iya, sangat. Dan aku pernah berusaha untuk menggemukkan badan itu dari dulu, pernah sampai ke aku puntur. Aku paling takut sebenarnya sama jarum. Tapi demi menaikkan berat badan,
aku udah waktu itu udah desperado banget ya, udah makan kayak protein, kemudian udah sampai nge-gym yang buat naikin massa otot ya, ototnya aja gitu, keker jadinya, tapi enggak, tapi tetap kering gitu kan. Padahal pengennya tuh yang seger gitu kan. Ya udah akhirnya aku ke akupuntur. Aku sempat sampai berapa bulan itu ya aku bolak-balik ke akupuntur. Berhasil naik 0,5 kilo aja. Nyebelin banget. Terus turunnya? Tersiksa, benar tersiksa. Kenapa? Karena kalau ini misalnya kayak waktu itu fashion show-nya Bunda Ana Avanti ya, kan sebenarnya apa namanya, kalau pakai kebaya itu idealnya gitu ya, idealnya entah nih siapa lah yang bikin standarisasi, tapi aku juga sangat setuju sekali ngelihat kalau perempuan pakai kebaya itu bagusnya kan yang berisi gitu kan ya, gitu, depan belakang samping tuh berisi gitu. Tuh Bunda tuh selalu kalau lambine Artika mesti ntar di cilik kayak pasti nanti akhirnya pada akhirnya dikecilin semuanya gitu. Dan itu tuh buat aku juga jadinya ya sudahlah, akhirnya aku ya menerima dengan berbesar hati. Yang penting sehat, yang penting setiap tahun medical check up semua bagus, darah bagus, ya semuanya gula dan lain-lain ya. Itu dicek ya. Itu lebih penting. Oke, yang penting kesehatan. Jadi pada akhirnya seorang Artika menerima bahwa ya this is my body yang telah melayani saya sekian lama dan saya akan menjaga dia karena ini adalah titipan, ini adalah anugerah dari Tuhan. Betul. Yang Maha Kuasa untuk dia. Dan I think it's a good thing to show our kids, especially dalam hal ini Artika punya anak cewek-cewek yang tendensinya nanti diet-diet itu besar kalau perempuan-perempuan gitu kan ya. Gitu. Jadi I think she's actually doing a great job karena leading by example. Ya. Jadi nggak ada yang naik timbangan tuh ya di rumah atau ada tetap? Ada Zoe. Oh Zoe. Ya dan dari mereka umur segini pun ya apa ya, mereka udah mulai belajar untuk paham tubuhnya gitu. Nggak hanya bentuk badannya aja ya gitu, tapi semuanya menyangkut apa namanya fisik yang dia punya gitu, rambutnya gitu. Dari awal dulu dia pernah komplain kenapa rambutnya keriting, kenapa di seisi rumah ini semuanya rambutnya lurus, kenapa cuma aku yang keriting mah gitu. Mulai dulu karena terima, mama gitu. Dulu ngeliat Mas Radia waktu hamil. Mas Radi kalau panggilannya Ebi, Mas Radi gitu. Sampai ya Ebi misalnya ngerasa kok aku nggak setinggi teman-teman yang lainnya ya Mah ya gitu. Jadi isu-isu itu sama tuh kayak Rangga dulu juga gitu, nggak pedenya di situ karena menurut dia I will never grow tall, kok teman-temanku lebih tinggi. Waktu dia umur kelas 6 SD itu kurang lebih segitu juga. Namun akhirnya meninggi juga, sekarang udah lebih tinggi dari bapaknya kok. Iya kan, jadi memang kudu sabar aja. Ini ada yang nanya ya, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, bolehlah. Penasaran Artika yang kalem dan Baim yang kayaknya sabar? Bagaimana ya kalau berantem? Gini ya guys, aku gini-gini bukan apa-apa. Aku itu berteman dengan Baim dulu, baru Baim kenalin Artika. Jadi tahu banget Bebe itu kayak apa. Nah, kalau apa nggak pernah berantem kali ya? Pertama, nggak usah Artika yang jawab deh. Nggak mungkin lah namanya suami istri nggak berantem. Pasti ada berantem. Yang kita kepengen tahu adalah model berantemnya seperti apa sejak pandemi ini. Apakah ada adjustment? Karena kan mau nggak mau ketemu dia lagi loh, Kom. Ini istri-istri pada pengen tahu di sini. Ya. Kita berantem tuh nggak verbal, tapi fisik. Gara-gara lihat tongkat di belakang. Tongkat aku. Diam-diaman. Kendo. Nggak diam-diaman, nggak boleh gitu, nggak sehat. Karena dipendem itu bikin energi kita nggak baik juga buat anak-anak ya. Jadi walaupun dia tahu dan aku udah paham betul gitu. Kalau sesuatu yang nggak beres itu, kalau masih lagi karena aku sekarang lagi pandemi ini sama anak-anak terus ya, kebanyakan waktunya dari pagi sampai sore. Dia lihat nih kalau muka istrinya udah nggak ini, ntar dia tarik sebentar. Kenapa gitu? Dia peluk dulu gitu. Yuk kita ngomong yuk gitu. Ntar aja deh, ntar malam ya gitu. Ya udah pas malam baru jebret gitu. Aku tuh capek bla bla bla. Nih, itu kalau masalahnya bukan dari dia ya, tapi kalau dari dia gitu, ya
ya berusaha dikomunikasikan aja sih. Cuman gini, kadang-kadang Bebe itu kan orangnya maunya dia sangat to the point banget gitu. Sementara aku nanti ya tunggu ya, aku nggak bisa gitu. Itu Hongkongnya banget. Sementara kamu Jawanya. Penasaran gitu, ayo cepet diberesin aja biar besok kita bisa menyongsong masa depan yang lebih baik gitu. Tapi kalau aku kan ntar dulu, sabar tunggu, aku perlu waktu untuk sendiri karena ya di keluargaku begitu gitu. Kalau kita punya konflik, dulu mamaku kalau punya anak berantem gitu ya, wah gitu, kita nggak disuruh langsung minta maaf gitu. Tapi yang aku pelajari adalah udah coba pisah dulu, udah tenang, udah kalian main dulu masing-masing. Udah tenang baru diadepin, baru solve the problem gitu. Ini gimana baru akhirnya dengan sendirinya kan berbaikan gitu. Jadi aku perlu adjustment untuk selama dengan Mas Baim gitu, untuk lebih cepat, harus lebih lebih emosinya harus lebih cepat di switch gitu loh. Jadi ya itulah, itu penyusulannya di situ. Dan tapi kita kamu kalau berantem memang nggak sering, tapi sekalinya berantem memang untuk hal-hal yang besar, sangat krusial banget. Iya, itu mirip. Aku juga jarang berantem, tapi sekalinya berantem hal besar gitu loh, yang kadang-kadang menguras pikiran banget gitu loh. Betul. Cuma kalau di aku kebalik, kan aku yang Batak, dia yang Jawa. Kalau dia kan kayak ya udah nanti aja gitu. Walaupun kadang-kadang aku sebel karena nanti ajanya dia itu nggak taunya begitu malam dia udah kalem, nggak jadi diomongin. Sementara kan aku mikir harus diomongin dong. Kamu kan harus bisa melepaskan stresmu juga. Yang mana dia jawab, ya saya punya metode sendiri untuk melepaskan stres saya. Ya kan, ini emang ketuker emang kalau kita berempat ini. Ini gengnya Pongki sama Artika, aku sama Bebe. Yang adalah Hongkong, Batak, Singapura. Yes, sekarang. Apa masalahnya? Cepat kau bilang. Kalau nggak aku pusing. Betul, dan cepat cari solusinya gitu. Solusinya apa? Ayo gitu. Benar. Sekarang kita menuju ke ini, hobinya Kokom ya. Lately selain berkebun, kamu sampai udah bisa menghasilkan kebun Bu Zoe, ada kangkung lah, ada pakcoy lah, ada seneng deh. Aku lihatnya seneng banget karena Kokom yang aku kenal sebelum pandemi itu, saking dia sibuknya, memang pekerjaannya banyak ya perempuan satu ini ya. Itu tuh boro-boro sempat untuk ngurus tanaman, walaupun saya tahu hatinya pasti senang, dia apik orangnya gitu. Cuma terlalu sibuk, banyak kerjaan, belum lagi punya Artika Wulandari Camp ya kan. Terus udah gitu, aku boleh cerita nggak perusahaan travel kamu? Oh, boleh. Aku yang cerita ya. Nah, itu muncul nih, teman-teman follow ya, nih aku ketik di sini ya. Namanya, iya dong, namanya Traxis, benar ya? Traxis, nama Instagramnya Traxis aja .id. @Traxis aja. @Traxis aja. Nih aku post, terus aku akan pin komennya supaya kalian lihat. Traxis itu kalau kalian follow adalah perusahaan di mana Artika Sari Devi terlibat di situ karena mungkin mengobati kerinduannya untuk bisa traveling. Tapi belum bisa. Ini bukan semata-mata masalah pandemi loh, juga karena anak-anak masih sangat membutuhkan dia. So I'm pretty sure. Iya kan, dia di sanalah cita-citanya dia. Lumayan ya, saya paham ya. Jadi Traxis ini juga telah berhasil dalam beberapa kali selama pandemi ini yang saya lihat, mereka berhasil membawa orang-orang tur. Jadi saya sih salut ya, maksudnya gini, di saat semua orang bilang, wah travel udah mati lah, udah forget it. Tapi enggak, Traxis itu bisa adjust, mereka bisa ubah, mereka shift cara mereka membawa orang untuk traveling dengan prokes yang seketat-ketatnya. Iya, betul. I like. Betul. Next tour kemana, Mbak? Next tour tetap kita sekarang maunya fokus ke Indonesia aja, karena sebenarnya yang perlu kita bantu ya, itu yang kena dampaknya itu ya negara sendiri kan. Jadi emang udah sepatutnya kita prioritaskan kalau kita mau traveling dulu lah, berlomba-lomba lah untuk membantu memulihkan perekonomian dan pariwisata Indonesia gitu. Mungkin kalau mbaknya sekeluarga mau survei ke Bali ya. Sudah waktu tanya-tanya kan ya.
Oke, jadi ada berkebun, ada ngurus burung, di mana burungnya itu satu Menggo, satu Kiko, dan Kiko udah terbang. Mabur burungnya. Itu prestasi buat saya karena bisa menerbangkan dia lebih tinggi, jauh lagi. Kayak lagunya Ponky Barata loh, yang judulnya Benar-Benar. Benar-benar, coba lihat di YouTube udah ada, dan di platform juga Spotify. Spotify. Apa tuh kata-katanya, intinya adalah pokoknya bila dia bisa terbang tinggi, gitu kan lagunya. Ya, bahwasannya kalau bisa terbang tinggi itu karena yang ada yang membebaskan dari bawah, ya, gitu. Sudah mengikhlaskan gitu. Ya, luar biasa ya suami saya ya. Wow, saya puji-puji suami saya di online. Oke, jadi Trexis berkebun, Menggo, Kiko sudah mabur, dan ada kisah lucu waktu itu panik, Kokom pagi-pagi dia lari ke rumah Pak RT. Pak, burung saya kabur. Lihat nggak Pak, burung saya lepas. Pak RT, burung siapa Bu? Gitu kan. Burung Mas Baim katanya gitu kan. Iya, burung Mas Baim, burung saya Pak. Saya bilang gitu kan, ya gimana orang kita piaranya bareng-bareng. Saya kasih makan Mas Baim, kita bekerja sama sebagai orang tua baru untuk burung-burung ini kan. Dia bersihin kandang ya, burung sama-sama gitu. Akhirnya security semua dikerahkan, satu perumahan kompleks. Gitu. Nggak ada yang nemu ya. Burung lepas gitu. Ya udah, di semuanya dicari-cari nggak nemu juga. Sampai akhirnya kita berdua naik motor, maskeran naik motor gitu ya. Cari. Anak-anak kita tinggal berdua cari di Kiko nggak ada. Udah sampai 3 hari begitu. Ya sudah, akhirnya kita memutuskan untuk mengikhlaskan dengan doa, ya semoga dia sudah menemukan keluarganya ya. Mungkin dia ingin berjumpa dengan ibu aslinya yang berbulu. Kalau saya tidak berbulu. Kalau kamu berbulu serem.